Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan middle test usul fikih, yaitu yang pertama yaitu syariat. Jadi syariat itu adalah aturan atau pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Biasanya syariat itu bersifat umum, yaitu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu usul fikih. Jadi usul fikih itu metode atau cara untuk membuat syariat itu menjadi hukum yang lebih terperinci atau lebih detail. Dan fikih itu adalah produk hukum yang dikeluarkan tadi. Jadi syariat, usul fikih, dan fikih itu saling berhubungan. Jadi syariat itu adalah sumber hukumnya, usul fikih itu cara atau metode pengolahannya, dan fikih itu adalah produk hukum yang dari syariat tadi yang sudah dikeluarkan tadi. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu pentingnya usul fikih terhadap al-ahwalus syakhsiyah. Jadi menurut saya sangat penting usul fikih itu terhadap hukum keluarga Islam. Kenapa? Alasannya karena zaman itu selalu berkembang. Dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, seperti transportasi, informasi, dan teknologi pasti akan berkembang. Jadi pasti ada permasalahan yang terjadi. Jadi kita itu perlu perkembangan dan pembaruan hukum Islam. Contohnya kita lihat seberapa pentingnya usul fikih itu terhadap hukum keluarga dalam warisan beda agama. Jadi kalau di Indonesia itu mengambil hukum dari MA atau keputusan hakim yang terdahulu. Jadi ini masih belum pasti warisannya beda agama ini. Jadi harus ada pemikiran atau pembaruan di dalam fikihnya. Jadi itu kepastian di tengah masyarakat. Jadi usul fikih terhadap hukum keluarga ini sangat penting, apalagi dalam masalah warisan itu sangat penting. Karena kalau bukan usul fikih, siapa lagi yang mengatur hukum itu? Baiklah, yang terakhir yaitu tentang rukun-rukun qiyas dan contoh qiyas dalam hukum keluarga Islam. Jadi kita ketahui bahwa qiyas itu yaitu mengira-ngira atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Jadi rukun-rukun qiyas itu ada 4, yaitu al-asal, yang kedua far'un, yang ketiga hukum al-asal, yang keempat al-illah. Jadi yang pertama itu yaitu al-asal. Itu adalah problem kasus yang disamai atau yang menjadi sebuah rujukan di dalam problematika yang baru. Jadi asal ini harus merupakan persoalan yang sudah ada dalilnya, merupakan perkara yang sudah ditetapkan berdasarkan dalil agama. Yang kedua yaitu far'un. Far'un itu adalah kasus yang menjadi cabangan atau problematika baru yang di luar dari dalil agama atau yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, namun memiliki kesamaan illah. Maksudnya mempunyai kemiripan kasus yang dijelaskan oleh hadis. Yang ketiga yaitu hukum asal. Yaitu hukum asal ini adalah hukum masalah asal tadi itu yang diperoleh dari nas menurut al-asal dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang. Yang terakhir yaitu al-illah, itu sifat keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum asal. Jadi kemudian cabang itu disamakan kepada asal dalam hal hukumnya. Dan pengaplikasian qiyas dalam hukum keluarga Islam yaitu saya ambil dari contohnya seperti persetujuan kepada calon mempelai, karena ada hadis riwayat An-Nasa'i dan Siti Aisyah yang menyatakan bahwa Al-Kansa binti Khid Al-Anri mengadukan keberatan
keberatan kepada Nabi karena ayahnya itu telah menikahkannya tanpa persetujuannya. Walaupun pernikahan itu tetap sah, namun persetujuan kedua calon mempelai dalam KHI ini dapat dikatakan sebagai syarat wajib akad nikah. Jadi tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan antara kedua mempelai ini. Jadi pendapat KHI ini secara metodologis diperkuat oleh kias, yaitu menyamakan akad nikah dengan jual beli yang memerlukan kerelaan dan persetujuan dari kedua orang yang memerlukan akad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.